Sebelumnya, terima kasih untuk setiap waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai PDCA. Nah, kelompok kami adalah kelompok 1 dengan nama kelompok yaitu Kepak Sayap Airline, dengan anggota kelompok yaitu ada Arinta Wahyu, ada Arafi, ada Rizky Bagus, ada saya sendiri Satria Nugraha, dan juga ada Muhammad Yunus. Nah, kelompok 1 ini nama komersialnya adalah Kepak Sayap Airline dengan logo pesawat yang ada sayapnya dan juga ada logo kebinekaannya. Kemudian desain pesawat yang kami gunakan adalah seperti ini. Kami menggunakan pesawat dengan kertas yang agak memanjang dibanding biasanya. Kemudian kami akan melakukan PDCA pada desain pesawat ini. Nah, kemudian yang pertama adalah plan, identifikasi tujuan. Tujuan mutu kelompok kami adalah meningkatkan konsistensi dan memperpanjang waktu terbang. Nah, untuk lebih rincinya lagi, kelompok kami menetapkan bagaimana pesawat kertas kami ini harus bisa terbang selama 3 detik. Nah, inilah indikator mutu yang kami ambil. Kemudian deskripsi kondisi saat ini kami menggunakan histogram. Nah, berdasarkan histogram tersebut, hasil data distribusi waktu terbang pesawat kertas kami ini dapat disimpulkan masih di bawah mayoritas apa yang telah kami tetapkan tadi, yaitu sekitar 2,424 detik. Nah, padahal standar yang kami tetapkan di awal adalah 3 detik. Nah, untuk memenuhi kebutuhan mutu tersebut, kami melakukan analisis penyebab menggunakan diagram Wishbone. Nah, berdasarkan hasil diagram Wishbone, kami mengetahui faktor-faktor yang terjadi, antara lain adalah lingkungan, material, dan juga metode. Di lingkungan, yaitu ada tempat ujian yang kurang luas. Ini bisa terjadi tubrukan saat kami melakukan pengujian pesawat kertas, sehingga pesawat kertas tidak terbang dengan cukup lama. Kemudian kecepatan angin yang tidak stabil juga akan memengaruhi bagaimana waktu terbang yang ada. Kemudian material, yaitu ukuran kertas yang kurang lebar. Nah, ini kan kami tadi menetapkan bahwa ukuran kertasnya agak memanjang. Nah, di sini kami curiga bagaimana material kertas yang kurang lebar ini menyebabkan waktu terbang yang kurang dari 3 detik. Kemudian ada metode, yaitu desain pesawat yang kurang tepat, di mana sayapnya ini kurang lebar sehingga pesawat lebih cepat turun. Kemudian juga ada cara peluncuran. Nah, cara peluncuran ini kemarin kami melakukannya dengan berbeda-beda, sehingga didapat data yang tidak terlalu seimbang satu antara yang lain. Kemudian gejala yang muncul yaitu durasi terbang yang masih di bawah standar yang ditetapkan oleh kelompok kami. Kemudian ada implementasi perbaikan. Nah, untuk itu kami melakukan latihan peluncuran, yaitu melakukan latihan peluncuran dengan mempertimbangkan sudut-sudut ketinggian tertentu. Nah, dan juga gaya dorong yang dipakai, yaitu tidak terlalu kencang tapi juga tidak terlalu pelan. Nah, kemudian modifikasi desain, yaitu mengganti desain yang lama dengan desain yang lebih aerodinamis dan menggunakan bahan baku kertas A4 yang notabene agak lebih lebar dibanding yang kita pakai sebelumnya. Nah, kemudian ada lingkungan, yaitu melakukan peluncuran di area yang lapang dan juga melakukannya pada saat kondisi angin ini tidak terlalu kencang. Nah, kemudian pada tahap cek, setelah mendapatkan hasilnya, kami melakukan pengujian ini menggunakan histogram. Nah, dari histogram ini diketahui bahwa rata-rata durasi terbang ini meningkat, yang awalnya cuman 2,424 detik kini menjadi 3,592 detik. Nah, dan ini dapat disimpulkan bahwa desain baru yang kita gunakan ini sesuai standar yang ditetapkan dari awal
pembuatan kita tersebut, yaitu 3 detik. Selain itu, standar deviasi pada desain baru ini juga lebih kecil dibanding desain sebelumnya, yang artinya lebih seragam dan juga lebih konsisten dalam penerapannya. Nah, kemudian kita melakukan melihat dari kontrol chart yang sudah kita buat. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa hasil data yang kita ambil setelah melakukan perbaikan ini masih dalam batas kendali, karena tidak ada yang melebihi UCL atau tidak ada yang lebih kurang dari LCL. Nah, kemudian action. Nah, setelah dilakukan analisis dan perbaikan, standarisasi desain, teknik peluncuran, serta pengujian dalam ruang terbuka ini diperlukan untuk memastikan konsistensi waktu terbang yang optimal. Nah, setiap anggota kelompok harus mengikuti standar yang telah kita tetapkan guna menjaga mutu hasil pengujian nantinya. Nah, selanjutnya uji coba akan kami lakukan secara berkala untuk memantau performa. Nah, apabila ditemukan penurunan atau hasil yang berbeda dengan standar mutu yang telah kami berikan, ini akan menjadi evaluasi ulang. Kita akan melakukan evaluasi ulang terhadap desain dan teknik peluncuran tersebut. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, mungkin action inilah yang akan kami lakukan ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi BDCA pada kali ini. Terima kasih.